Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada beberapa bantuan, yaitu bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini, penyalurannya harus tuntas di bulan Desember tahun 2022, atau istilahnya bantuan-bantuan berikut ini, penyalurannya semuanya harus sudah tuntas di akhir tahun 2022. Kira-kira bantuan apa saja itu, dan apakah Anda termasuk sudah menerima atau Anda masih menunggu kepastian apakah ada bantuan susulan atau tidak? Nah, sebelum kita membahas terkait bantuan-bantuan yang harus sudah disalurkan di bulan Desember tahun 2022 atau akhir tahun, tentunya sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda, karena tanpa dukungan Anda, channel Inspirasi Oktara tidak bisa berkembang lebih besar lagi, lebih baik lagi, dan tentunya tanpa dukungan Anda, saya tidak bisa bersemangat untuk memberikan informasi terbaru di channel Inspirasi Oktara. Oke, saya tidak perlu berlama-lama lagi. Saya ingin membahas terkait dengan bantuan-bantuan yang harus sudah disalurkan, ya. Bantuan-bantuan yang harus sudah disalurkan sampai dengan akhir tahun 2022 atau maksimal Desember ini semuanya sudah harus tersalur. Nah, kita harus Anda ketahui bahwa di agenda pusat, ya, yang sering terjadi ya dari tahun ke tahun tentunya, di pertengahan Desember ini biasanya laporan-laporan untuk penyaluran bantuan, ya, penyerahan penggunaan dana, penyerapan dana-dana operasional, dana-dana bantuan, dan yang lain sebagainya. Biasanya untuk pertengahan Desember ini semuanya sudah harus selesai dilaporkan ke pusat. Sehingga untuk tahun depan, ya, tahun 2023, ini anggarannya sudah disiapkan, dan untuk anggaran tahun 2022 ini biasanya harus selesai direkap atau selesai dilaporkan di pertengahan bulan Desember. Sehingga mau tidak mau, bagi bantuan yang belum disalurkan atau belum terserap, ini harus segera dilaksanakan, ya, harus segera dilaksanakan pelaksanaannya sehingga tidak ada masalah di dalam kementerian masing-masing, termasuk dalam hal ini adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, bantuan-bantuan yang harus selesai disalurkan hingga akhir tahun 2022 atau istilah lainnya adalah bantuan-bantuan yang harus sudah disalurkan sampai dengan Desember tahun 2022. Yang pertama adalah bantuan program Keluarga Harapan tahap keempat, ya. Nah, bantuan PKH tahap keempat ini sudah harus disalurkan karena memang ini sudah akhir tahun. Dan alhamdulillah bantuan PKH tahap keempat ini sudah mulai disalurkan dan prosesnya masih akan terus berlangsung sampai penerima 100% yang ada di dalam data bayar ini sudah selesai semuanya untuk disalurkan. Nah, bantuan PKH tahap keempat untuk periode ini bantuannya khusus, ya, karena tidak lagi melewati KKS atau tidak disalurkan melalui himbara atau bank. Nah, bantuan PKH tahap keempat ini langsung dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia yang dilaksanakan baik itu di kantor pos masing-masing ataupun di kantor desa atau kelurahan masing-masing. Oke, bantuan pertama adalah bantuan PKH tahap keempat. Bantuan kedua yang sudah harus dicairkan, ya, sampai akhir bulan Desember ini tentunya, yaitu bantuan program sembako atau BPNT untuk alokasi bulan Oktober hingga Desember. Nah, bantuan sebesar Rp600.000, bantuan BPNT untuk 3 bulan, ini harus tuntas disalurkan kepada para penerimanya, 18,5 juta KPM seluruh Indonesia. Nah, termasuk juga seperti bantuan PKH tahap keempat, bantuan BPNT atau program sembako untuk alokasi Oktober hingga Desember ini disalurkan juga berbentuk tunai, ya, melalui PT Pos Indonesia. Nah, bagi yang biasanya disalurkan melalui himbara, nah, untuk periode ini sangat istimewa karena BPNT sendiri ini disalurkan secara tunai melalui PT Pos. Tetapi memang masalahnya rawan sekali terjadi pungutan atau pemaksaan oleh oknum tertentu agar bantuan Rp600.000 ini diarahkan, ya, untuk dibelikan sembako ke warung atau agen tertentu. Nah, perlu Anda ketahui, tidak ada aturan yang mengikat terkait hal tersebut. Jadi Rp600.000 bisa Anda gunakan membeli kebutuhan apapun dimanapun, ya, tidak harus ke toko-toko yang telah ditunjuk. Mau Anda tabung, mau Anda belanjakan langsung, ini terserah dari para penerimanya. Yang jelas uang Rp600.000 adalah murni hak dari KPM.
Bantuan ketiga yang harus disalurkan sampai akhir tahun 2022 adalah bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM yang jilid kedua untuk alokasi bulan November hingga Desember. Nah, bantuan BLT BBM ini memang sebelumnya disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Nah, untuk jilid yang kedua ini sama. Untuk PT Pos Indonesia masih memegang penuh untuk penyaluran BLT BBM-nya. Dan di tahap ini BLT BBM digabung dengan bantuan PKH tahap keempat maupun bantuan program sembako atau BPNT. Sehingga masyarakat atau KPM yang memperoleh bantuan BLT BBM yang kebetulan rezekinya juga mendapatkan sembako dan juga PKH ini menerima uang yang sangat besar jumlahnya. Nah, seperti itu. Sehingga tentunya penyaluran yang dilakukan oleh PT Pos ketiga bantuan ini, baik itu BLT BBM, sembako atau BPNT maupun PKH tahap keempat, ini rawan sekali untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi KPM harus berhati-hati. Selanjutnya, bantuan keempat ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang harus segera atau harus selesai dilaksanakan di akhir tahun 2022 adalah bantuan sosial permakanan. Nah, bantuan sosial permakanan ini adalah program baru dari Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial. Bantuan permakanan ini adalah bantuan sosial berupa makanan yang harus diantarkan oleh kelompok masyarakat yang telah dibentuk di lingkup kecamatan kepada para penerimanya, yaitu lansia tunggal usia 80 tahun ke atas dan juga penyandang disabilitas. Nah, bantuan bansos permakanan ini diberikan selama 1 bulan full mulai tanggal 1 Desember hingga 30 Desember tahun 2022 untuk lansia dan 1 Desember hingga 31 Desember untuk penyandang disabilitas. Nah, bantuan bansos permakanan ini pelaksanaannya mulai 1 Desember dan untuk informasinya dana yang dikucurkan dari Kementerian Sosial ini dilakukan sebelum bulan Desember, sehingga di pertengahan bulan Desember semua penggunaan bantuan, dana bantuan ini sudah selesai diberikan. Sehingga jika ada pemeriksaan dari BPK, pemeriksaan dari lembaga keuangan yang lainnya, maka Kementerian Sosial sudah melaksanakan semua bantuan sosial sesuai dengan jadwal, sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi itu. Nah, demikian informasi yang bisa saya berikan terkait dengan 4 bantuan dari Kementerian Sosial yang harus disalurkan sebelum berakhirnya tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila Anda masih belum menerima bantuan tersebut, nah, kita tinggal menunggu ya harapannya sampai pertengahan Desember. Nah, jadi ketika sampai pada pertengahan Desember Anda belum mendapatkan undangan atau belum memperoleh jadwal susulan, baik itu pencairan BLT BBM, sembako ataupun PKH, maka bisa dikatakan harapan tersebut sudah tidak ada dan Anda belum rezekinya untuk menerima bantuan-bantuan tersebut di akhir tahun 2022. Ya, seperti itu. Oke, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.